Yang mau saya bawa hari ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan apa ya sebenarnya jalur rempah yang selama ini mulai dibicarakan sebagai salah satu eh, ya andil Indonesia dalam sejarah dunia. Sudah terlalu jauh karena sebenarnya pertanyaan pertama yang mestinya kita ajukan itu adalah apa itu rempah. Kalau kita gunakan bahasa Inggris spice, cukup gampang mencari data. Ini impor rempah-rempah di Amerika pada tahun 2002 dan kita bisa lihat bahwa yang paling banyak diimpor itu lada. Kalau dari nilainya, ceritanya lain sedikit. Vanilla cuma 1%, tetapi hasil itu hampir setengah dari uang yang dikeluarkan orang Amerika untuk beli rempah. Sementara lada itu yang sebenarnya hampir ya lebih 2/3 2/3 daripada jumlah yang diimpor itu cuma menghasilkan sedikit lebih daripada sepertiga uangnya. Ini ya, lari-lari slide-nya. Kenapa rempah bisa mahal begitu? Salah satu contoh ini, saffron. Rempah yang paling mahal yang ada. Kalau kita lihat, Amerika cuma impor 12 ton, sehingga dibandingkan dengan cengkeh, saffron itu 75 kali lebih mahal. Kalau kita melihat nilainya, ya 1 kilo dalam uang Indonesia bisa 200 juta sampai tergantung kualitasnya 500 juta lebih. Tapi ya kita mau membicarakan yang lebih umum. Dan yang paling umum tadi dilihat lada. Lada selambat-lambatnya diketahui digunakan manusia, ya itu sejak kuburan Firaun Ramses kedua 1200 tahun sebelum Masehi, di mana dalam hidung muminya terdapat butir lada Piper nigrum. Piper nigrum berasal dari India, dan sebenarnya dari India juga berasal ini, Piper longum. Longum itu sebenarnya lebih populer di Eropa sampai abad ke-12. Tapi bagaimanapun, cendekiawan Yunani abad ketiga sudah tahu membedakannya. Cuma tidak digolongkan sebagai rempah, tetapi sebagai obat-obatan. Sama hanya dengan saffron. Di Indonesia dijual sebagai sesuatu yang bisa menambah kesehatan dan kecantikan. Itu idenya rempah sebagai obat itu mulai berubah ketika Roma pada tahun 30 sebelum Masehi menaklukkan Mesir. Dengan itu terbuka jalur ke India lewat laut. Sehingga pada pertengahan kedua abad pertama, Plinius sudah mengetahui bahwa rempah lada dalam hal ini menjadi begitu populer di Roma. Dan ternyata bukan rasa manisnya yang dicari, tetapi kualitas kepedasan. Artinya rempah lada itu sudah digunakan sebagai tambahan dalam makanan. Dan ada satu hal yang cukup menggerankan. Plinius juga mengeluh terhadap 50 juta sesterces yang dalam setahun itu dikeluarkan untuk membeli barang-barang dari India. Itu artinya dalam uang sekarang antara 10 sampai 35 triliun rupiah pada setahun. Sehingga Roma ekspor begitu banyak emas bahwa pada pertengahan kedua abad pertama, Vespasian sudah coba menghentikan ekspor emas. Ini suatu kasus yang ya kita sekarang mengenali sebagai defisit perdagangan. Per tahun 10 sampai 35 triliun rupiah dikeluarkan untuk membeli perdagangan India. Kenapa defisit perdagangan? Ada satu hal yang jarang diketahui. Ini ada produk domestik bruto, beberapa peradaban, dan Roma pada masanya sebenarnya hanya memproduksi kurang lebih 15% daripada benda dan apapun yang ada di dalam ekonominya. Dan itu bukan Roma saja, tapi seluruh Eropa Barat. Dibandingkan dengan India dan China, itu jumlah yang amat kecil. Sehingga dalam buku ini, suatu buku petunjuk pelayaran di lautan Arabia pada abad pertama, disebutkan bahwa di India yang paling disuka
untuk menjual lada itu adalah koin yang diimpor ke sana dalam jumlah yang sangat besar. Hal itu sebenarnya tidak berubah bagi orang Eropa. Ini Vasco da Gama, orang Portugal pertama yang sampai ke India. Dan ketika Vasco da Gama mau menyiapkan persembahan yang mau dia serahkan kepada Zamborin Calicut, staf istana melihatnya dan mereka ketawa saja. Ternyata barang-barang itu tidak laku. Sebaiknya kau bawa emas, katanya, karena Raja Calicut tidak akan terima yang hanya begitu saja bentuknya. Hal itu pun tidak berubah. Dan ternyata dagangan Portugis itu yang mau dijual di India sebenarnya cuma bernilai 1/10 daripada yang bisa dibeli di India. Hal itu tidak berubah sampai ekspedisi pertama Belanda ke Indonesia. Sehingga orang Belanda coba memaksakan kehendak mereka dengan meriam. Dan itu pun tidak berubah pada zaman VOC. VOC pun mengekspor uang dalam jumlah rata-rata 1,5 triliun per tahun. Dan itu maksudnya uang betul, koin atau logam mulia, berpeti-peti penuh dibawa dari Eropa ke Asia untuk membeli dagangan Asia. Semua itu baru berubah ketika Eropa masuk masa industrialisasi setelah habisnya perang melawan Napoleon di Eropa. Memang Roma mengekspor begitu banyak emas sehingga terjadi defisit itu, tapi itu ternyata bukan untuk rempah-rempah saja. Sudah pada pertengahan abad pertama, Tiberius coba melarang rakyatnya untuk memakai sutra India. Artinya, rempah-rempah itu bukan hanya dagangan satu-satunya yang ada. Buku petunjuk pelayaran lautan Eritrea dari abad pertama itu menyebutkan lebih 150 komoditi impor. Dan sebagian besarnya terulang dalam daftar pajak Pelabuhan Alessandria. Dan komoditi itu tidak jauh berbeda dari yang dibawa orang Belanda. Misalnya ini pengumuman tahun 1651, isi satu armada Belanda yang baru pulang dari Indonesia. Artinya, jalur rempah itu hanya setengahnya terdiri dari rempah. Tapi ya kita mau bicarakan rempah, jadi rempah apa lagi yang diperdagangkan? Yang paling dikenali itu kayu manis. Yang kayu manis aslinya berasal dari Sri Lanka. Sementara yang paling umum itu kasia, yang diproduksi baik di Cina Selatan maupun di hampir seluruh Asia Tenggara. Lada, kulit kayu manis sama dengan lada sudah dikenali sejak abad pertama di Roma. Dan di Cina pun kita ada catatan yang sama dari waktu yang sama, tetapi yang dimaksudkan kasia. Artinya bagi Cina pada dinasti Han itu tidak ada perlunya adanya jalur rempah karena kasiannya tumbuh di bagian selatan kerajaan mereka sendiri. Bagi orang Eropa ceritanya lain. Dan karena ya mereka tidak bisa berdagang, mereka gunakan kekerasan lagi. Dalam hal ini ya lebih 250 tahun mereka saling berebut Sri Lanka asal kayu manis itu. Tadi saya tanya apa itu rempah-rempah. Sebenarnya lebih baik kita tanya apa itu rempah halus karena itulah yang menjadi ceritanya jalur rempah itu. Selain kayu manis itu ada juga pala dan cengkeh. Saya rasa saya tidak terlalu jauh perlu menerangkan apa itu cengkeh. Tetapi yang jelas, pada awal abad ke-16, rempah-rempah cengkeh itu hanya tumbuh di Maluku Utara di beberapa pulau kecil. Sampai pertengahan abad berikutnya,
ternyata daerah penamanan diperluas sampai ke Ambon dan Seram dan beberapa tempat lain. Tapi pada saat itu juga company Belanda VOC berusaha dengan sekeras-kerasnya untuk memonopolinya. Dan mereka karena tidak bisa berdagang, menggunakan kekuatan militer untuk mengusir semua pesaing lain. Kalau Pala Nafuli kasusnya malah lebih terfokus lagi ke Indonesia. Karena sampai awal abad ke-19, rempah itu hanya tumbuh di Kepulauan Banda saja. Itu pun menjadi sasaran Belanda. Mereka pada tahun 1621 mengusir semua penduduk aslinya dan mengganti mereka dengan orang Belanda dan budak-budak yang ditugaskan menanam pala itu, dan mereka bisa menghasilkan untung sebanyak 122 kali lipat. Jadi, apa itu rempah halus sebenarnya? Bukanlah sesuatu yang menjadi monopoli perusahaan Eropa. Dan menanyakan monopoli perusahaan Eropa. Ini ada satu produksi Indonesia yang lain yang khas Indonesia, yaitu jenis kayu cendana yang paling bagus dan berasal dari Nusa Tenggara Timur. Pada tahun kurang lebih 1100, kita sudah dengar bahwa Sriwijaya pun membentukkan suatu monopoli atas penjualan atau pembelian kayu cengkeh. Orang Cina yang memberikan catatan itu menyebutkan ini sebagai suatu cara memerintah yang sangat efektif karena harganya bisa meningkat beberapa kali. Tapi ya kita mau membicarakan jalur rempah dalam hal ini ya cengkeh dan pala. Cengkeh dan pala sebenarnya baru disebut dalam sumber Cina, Eropa, India pada abad ke-5 dan ke-6. Pas pada saat di Indonesia bagian barat muncul berbagai politik kecil yang dipengaruhi oleh filsafat dan organisasi India. Ya, orang sering tanya, kok abad ke-5? Ini ada satu sebutan bahwa sebenarnya cengkeh sudah didapat abad ke-3 sebelum Masehi di daerah yang sekarang menjadi Syria. Tapi ini sebenarnya myrtle, bukan cengkeh. Itu bisa dilihat dari jumlah kelopak yang ada pada bunganya. Plinius menyebutkan sesuatu yang namanya Caryophyllum yang akhirnya menjadi sebutan atas cengkeh. Dan ini sebenarnya biji-biji bundar yang kecil. Jadi bukan bentuk cengkeh yang kita kenali sekarang. Dan ia juga tidak menyebutkan efek cengkeh terhadap misalnya sakit gigi. Sama halnya dengan buku-buku obat-obatan, Periplus Lautan Eritrea atau Bea Cukai Alessandria. Dan yang juga sering disebutkan adanya pejabat Han Cina yang memakan cengkeh supaya mulutnya lebih berharum, itu kalau dilacak berakhir pada naskah-naskah abad ke-10. Bukan masa yang lebih dulu. Tapi ada satu hal yang lain. Sampai awal abad ke-15, letak tempat asal cengkeh dan pala itu tidak diketahui orang India, Arab, Cina, atau Eropa. Artinya sampai saat itu, cengkeh diperdagangkan atau pala diperdagangkan oleh orang Nusantara sendiri. Mereka mengantarnya ke Indonesia bagian barat atau ke Filipina Selatan, dari mana barangnya diangkut lagi ke Cina atau ke India, dan terus Timur Tengah sampai ke Eropa. Adapun satu hal yang mestinya cukup menggerakkan. Jumlah produksi cengkeh itu tidak terlalu banyak. Belanda mencatatnya kurang lebih 200-300 ton. Memang orang Portugis menyebutkan pernah ada 600 ton metrik per tahun produksinya. Tetapi ya, itu sebenarnya rata-rata jumlahnya sama dengan pala, jarang di atas 300 ton per tahun. Ini ada ukuran satu perahu yang tenggelam pada abad ke-10 yang bisa muat sampai 350 ton. Jadi berapa kapal yang diperlukan untuk mengangkut seluruh produksi cengkeh dan pala? Kok bisa jadi jalur rempah Nusantara per tahun hanya dilayari 2-3 buah perahu?
kita mendapat keterangan yang lebih jelas dari kedatangan orang Portugis. Pada tahun 1512 mereka, artinya salah satu orang Portugis Raus sudah ada di Ternate. Jadi sejak itu mereka mulai juga mencatat atau mulai main juga dalam pasaran cengkeh. Mereka tidak cukup kuat untuk memonopolinya dan bisa kuasai kurang lebih setengah dari produksi yang ada. Kalau di Panda sendiri hanya setahun, satu kapal setahun ke sana. Dan mereka juga karena coba memainkan kekerasan sama dengan Belanda tadi, akhirnya diusir sehingga perhatian mereka berpindah ke Ambon yang dijadikan pelabuhan di mana kapal yang mengangkut cengkeh dan pala ketemu. Kapal-kapal itu per tahun tidak lebih daripada 3, pada umumnya cuma 2. Cengkehnya dibawa sampai ke Melaka, di mana dia tiba pada bulan ini, baru dimuat ke dalam kapal yang lebih besar, dan ternyata pada umumnya kapal itu cuma 1. Dibawa sampai ke Goa, di mana cengkehnya tiba hampir setahun setelah diambil dari Maluku. Kalau kapalnya terlambat pada bulan Februari itu juga, cengkehnya bisa diangkut ke Lisbon, di mana dia tiba 7-8 bulan setelahnya. Tapi kalau terlambat ya harus tunggu setahun. Tapi ya juga sebenarnya satu kapal besar cukup untuk mengangkut seluruh produksi cengkeh dan pala yang dikuasai Portugal itu. Berlayar berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Bagaimana bisa? Ini namanya pilot charts. Dia bisa menunjukkan antara lain arah angin. Antara Desember dan Mei, perahu di seluruh kawasan Samudra India dan Lautan Cina Selatan bisa berlayar ke arah-arah ini. Tapi ada satu hal, di sudut sini, angin musiman itu ketemu sama yang namanya trade winds. Dan di situ terjadi yang namanya siklon. Angin ribut yang sangat keras, yang antara November dan Mei, memang bisa menjadi sesuatu yang sangat-sangat berbahaya, di mana perahu layar tidak bisa lewat. Mei sampai Oktober angin berbalik, jadi perahu-perahu bisa kembali atau pergi ke tujuan yang tadi mereka tinggalkan. Dan di situ juga di sebelah timur laut sekarang, angin itu ketemu sama trade winds lagi, menimbulkan yang namanya typhoon. Inilah yang biasanya menghancurkan Filipina sekali, 2 kali setahun. Dan pada waktu itu juga terjadi sesuatu yang lain, yaitu ini, tanda merah itu menunjukkan adanya ombak yang lebih tinggi daripada 3,6 meter. Disebabkan oleh angin kencang yang luar biasa. Dan sampai sekarang, sebagian pelabuhan di India masih tetap ditutup. Karena ombaknya yang sampai ke situ terlalu tinggi. Sejak kapan orang tahu tentang Andania itu semua? Kita kembali ke buku Perikles Lautan Eritrea abad pertama tadi. Di situ disebutkan seorang nakoda namanya Hippalos yang dengan memperhatikan cuaca, letak pelabuhan-pelabuhan, disebutkan sebagai orang pertama yang bisa menyeberangi Lautan Arabia itu secara langsung. Dari abad pertama kita juga dapat suatu catatan Cina, di mana orang Cina menyebutkan bahwa kapal-kapal orang dari Lautan Selatan mengantar duta Cina sampai ke India. Pada jalur ke sana disebutkan bahwa mereka singgah dan lewat berjalan kaki di Semenanjung Malaya. Jalur pulangnya malah bisa lewat laut. Ini ada kesan bahwa jalur itu dibagi 2. Dalam 2 lingkaran yang seperti ini. Apa maksudnya dibagi 2? Ini jarak-jarak yang bisa dilayari dalam lingkaran-lingkaran itu. Lalu dihitung berapa hari diperlukan kalau kecepatan 2 atau 3 knot per hari. Dan ternyata itu tidak jauh daripada yang kita tahu dari naskah, dari
catatan Cina atau dari praktek orang Portugal. Artinya, dalam setahun orang hanya bisa melayari paling-paling 2 dari lingkaran itu. Angin akan berubah dan perahu tidak lagi bisa melawan angin sehingga ya harus singgah dulu. Dalam hal Indonesia misalnya, di tempat persinggahan itu muncullah pelabuhan-pelabuhan yang tadi saya sebutkan. Pelabuhan entrepot, pelabuhan di mana barang yang didatangkan ditukar dengan barang lain dan pada tahun berikutnya diangkut ke tujuan yang lebih jauh. Apa barang dagangannya yang kita tahu dari abad yang pertama? Ini yang dicatat orang Cina. Dan Periplus Lautan Eritrea itu menyebutkan banyak sekali benda dari Afrika, dari India, tetapi dari Asia Tenggara yang disebutkan cuma cangkang kura-kura. Di mana rempahnya ya? Apakah pada abad pertama belum ada jalur rempah Nusantara? Ada satu hal yang agak mengerangkan. Orang Cina menyebutkan bahwa abad pertama para pelaut itu juga membunuh dan menjarah. Hal yang seperti itu tidak akan mendukung perdagangan. Tetapi pada waktu itu kurang lebih ya abad pertama lah, kita melihat adanya penyebaran makara dongsong yang biasanya diisukan sebagai tanda akselerasi sosial. Kita tidak tahu apa yang digunakan untuk memperdagangkan makara dongsong yang berasal dari Vietnam Utara itu. Nah, kita juga agak bingung masih terhadap elemen-elemen sosial ekonomis yang mendukung adanya perdagangan itu. Tapi yang jelas, ada sesuatu yang mengarah ke organisasi sosial yang lebih tinggi. Dan yang jelas juga, tidak mungkin benda itu didatangkan kalau tidak lewat laut. Lewat laut artinya ya harus pakai kapal. Orang Cina menyebutkannya sebagai kapal-kapal dagang orang Babar, Lautan Selatan yang mengantar orang Cina. Periplus Mare Eritrea itu lebih spesifik sedikit. Di situ ada kapal-kapal yang namanya Colandia Fonta, dan itu kapal yang paling besar yang melayari lautan India, Samudra India. Itu baru pada abad ketiga kita juga mendapatkan sumber Cina yang menyebutkannya. Perahu yang besar yang dinamakan Bo, yang bisa muat sampai ratusan orang. Yang laju dan bisa membawa barang dagangan banyak. Apa yang kita tahu tentang kapal-kapal dari Kunlun atau Krisi itu? Ini fragmen kapal tertua Asia Tenggara yang sampai sekarang didapat. Ini beberapa potongan papan yang kalau disambungkan menjadi seperti ini. Ini disambung menggunakan pasak. Sebagai tambahan di situ ada ikatan. Kok bisa diikat? Arkeologi juga mendapatkan kapal-kapal lain yang diikat di Samudra India dan di Indonesia. Tetapi di situ ada beberapa perbedaan. Sementara kapal yang dari Asia Tenggara diikat dari sebelah dalam lambung saja, yang itu diikat dari dalam maupun luar. Yang terakhir itu adalah teknologi Arab Persian India yang masih tetap dipakai sampai hari ini. Dari sisi arkeologi tentang perahu di Indonesia, ya ini perahu tertua Indonesia yang didapat selama ini, dan dia juga tetap memakai pasak dengan pengikat dari tali. Tadi coba kita lihat adanya pasak. Ini sisa dari perahu abad ke-10. Dan di situ sudah tidak lagi ada pengikat, tetapi pasak saja. Dan ternyata pemasakan papan itu juga masih digunakan sampai masa kini. Saya
dengan sengaja belum menyebut adanya kapal Cina. Kalau di kapal Cina, papan disambung dengan menggunakan besi, dia paku atau penyepit. Coba kita lihat temuan arkeologi yang ada selama ini. Dari milenium pertama tidak ada satupun kapal yang dengan jelas memperlihatkan sifat-sifat tradisi pembangunan kapal dari Cina. Dan di Cina sendiri pun, baru pada abad ke-10, terdapat kapal yang baru bisa melayari pesisir pantai, belum laut lepas. Kapal terkenal Cina, yaitu kapal Nanhai 1 itu berasal dari abad ke-12 atau ke-13. Apalagi yang kita dapat dalam tinggalan arkeologi? Pada papan kapal-kapal yang didapat di Indonesia terdapat kupingan yang seperti ini, yang berlubang. Bukan hanya pada kapal Punjul Harjo itu tadi, atau pada kapal Nanhan Cirebon abad ke-10, tetapi pada sekian banyak fragmen kapal yang didapat selama ini. Itu ada kurang lebih selusinan fragmen atau kapal karam betulan yang gunakan kupingan berlubang itu. Ini sebenarnya untuk apa? Ini dilihat in situ di Punjul Harjo. Kupingan dengan lubang-lubang di dalamnya digunakan untuk mengikat gading-gading kepada papan. Gading-gading yang penguat dalam perahu. Itu pun sudah tadi dilihat dalam rekonstruksi kapal Pontian. Abad ke-3 atau sampai ke-5. Sistemnya seperti ini. Ada pengikat dan ada tambubu itu. Dan ini sebenarnya salah satu ciri utama pembuatan kapal yang dapat kita golongkan sebagai kapal Austronesia Barat yang menjadi Indonesia pada zaman sekarang. Kalau kapal Cina berbeda, tidak ada yang namanya gading-gading, artinya penguat yang seperti kerangka itu, tetapi sekat yang menjadi penangku di papan. Kita mau melihat arkeologinya, ternyata pada pertengahan pertama abad milenium kedua, itu terdapat kapal yang menggunakan sekat, tetapi basah juga, dan kapal-kapal itu dibuat dari kayu Asia Tenggara. Dalam Kilung Sunda, suatu naskah abad ke-14, memang disebut bahwa orang di sini, orang di Indonesia, membangun sesuatu yang namanya Jongsasana, kapal yang meniru sebagian dari teknologi Cina itu. Teknologi itu dinamakan South China Sea Tradition, dan Anda bisa lihat, ini memang terdapat pada sampai tahun kurang lebih 1500 di seluruh kawasan Cina, Laut Cina Selatan. Sementara yang menggunakan paku besi dan sekat yang betul-betul tradisi Cina itu baru muncul pada abad ke-12, ke-13, dan sampai sekarang belum ada yang didapat di dalam Indonesia. Memang masih ada sekian banyak temuan kapal karam yang belum dianalisis, sehingga ya kita harus tunggu. Apakah memang orang Cina dengan kapal Cinanya ke Indonesia sebelum tahun 1500? Kenapa tahun 1500? Itu waktunya di mana Eropa mulai mendapatkan Asia. Mereka selama abad ke-15 berusaha orang Portugis untuk mendapat ujungnya Afrika. Yang pada sedikit sebelum akhir abad ke-15 mereka dapat, sedikit setelahnya mereka ada di India, dan hanya 10 tahun setelah tiba di India, orang Portugis sudah sampai ke Maluku, karena rempah-rempah itu memang salah satu tujuan mereka. Bagaimanapun mereka kalah jauh sama orang Cina, yang sudah pada awal abad ke-15 melayari seluruh samudera India itu. Kita tidak usah heran, Portugal, ya, PWB-nya sangat-sangat kecil dibandingkan dengan Cina yang bisa menyiapkan armada besar dan dapat keliling samudera India. Tapi dari Eropa kita dapat juga informasi yang lain.
Ini ada satu peta pertengahan abad ke-15, di mana disebutkan ada sebuah kapal India yang menyeberangi lautan ke suatu tempat yang namanya Tanjung Diab, dan dari situ kapal itu berlayar 40 hari ke arah barat daya, tapi tidak menemukan apa-apa pun selain air dan angin. Jenis kapal itu disebutkan sebagai Choncho. Ternyata nama Choncho itu atau Jungko dan sebagainya menandai perahu Nusantara tipe Jong. Apa masalah peta ini? Ya ternyata terbalik. Jadi yang dimaksudkan, catatannya itu adalah Afrika Selatan. Satu perahu keluar di situ, satu perahu India, atau ya Jong Nusantara, 40 hari, dan berlayar 2000 mil ke arah barat daya. Tidak, dan kembali karena tidak ada yang lain yang ditemui di sana. Ini jauh hari sebelum orang Eropa mulai mendapatkan ujung selatan Afrika. Dan lebih jauh daripada pelayaran orang Cina. Dan orang Portugal pun mengetahuinya. Di sini ada laporan Albuquerque kepada Raja Portugal, di mana dia sebutkan bahwa mereka dapat satu peta milik seorang pandu Nusantara yang menggambarkan Tanjung Harapan. Dan peta itu digunakan untuk mencari jalur sampai ke Pulau Rampa yang menjadi ujung tenggara jaringan komunikasi Asia pada waktu itu. Membicarakan peta, ya ini satu peta yang lain. Buatan seorang Arab untuk Raja Jose II di Sisilia. Dan ternyata peta itu juga terbalik. Bagian Samudra India pada zaman itu belum terlalu diketahui. Tapi yang ada ya Afrika, Cina. Pelayarannya memerlukan waktu setahun. Ini bisa memang anekdotis, tetapi ternyata hal yang sama disebutkan sudah 100 tahun sebelumnya. Juga dalam sumber. Dan kita memang tahu bahwa sudah pada abad ke-5 ada orang Nusantara yang sampai ke sampai ke Madagaskar. Semua itu disebutkan kembali oleh orang Portugis pada abad ke-16. Orang Asia Tenggara memang ke Tanjung Harapan dan Madagaskar. Apa barang dagangan pada masa itu? Budak, gading gajah, cangkang kura-kura. Pada abad pertama, yaitu rempahnya sebenarnya di mana? Apakah jalur rempah Nusantara itu bukan suatu ciptaan Eropa? Karena memang rempah-rempah yang diperdagangkan di situ menjadi monopoli orang Eropa. Dan sampai kemana peran rempah-rempah itu menyentuh orang Eropa juga. Abad ke-17 masih hampir 60% omset VOC itu dihasilkan dengan rempah-rempah. Pada abad ke-18 tinggal sepertiga. Tadi sudah saya sebutkan jenis-jenis perahu yang ada di Asia Tenggara. Inilah yang dilihat orang Belanda yang pertama kali ke Indonesia. Ini mungkin yang namanya Jong Sasana tadi, karena layar yang berbentuk seperti layar Cina. Dan ini yang namanya Jong, kapal terbesar Nusantara yang dilihat. Ternyata layar kapal Jong itu sudah kita dapat di Candi Borobudur. Dan juga digunakan di Sulawesi misalnya pada abad ke-19. Apakah ini hanya suatu kebetulan? Kalau kita lihat yang digambarkan di Borobudur dan membandingkannya dengan perahu layar abad ke-19 dari Sulawesi, ternyata tali temali yang ada di situ tidak terlalu jauh berbeda. Itu artinya ada tradisi lebih 1000 tahun penggunaan kapal-kapal yang seperti ini. Pada kapal yang di Borobudur ada satu
hal yang sedikit berbeda, yaitu adanya cadik yang tidak lagi terdapat pada abad ke-17 atau abad ke-19. Dengan hal itu ya kita harus lihat sesuatu yang lain yang berhubungan dengan orang Nusantara, yaitu penyebaran bahasa-bahasa Austronesia. Penyebaran bahasa terluas lewat laut yang ada di dunia ini. Dan ternyata penyebaran itu berhubungan dengan penyebaran adanya perahu bercadik. Nah, usah heran kita bahwa misalnya istilah atas katir sama dari Indonesia sampai ke jauh-jauh di Polinesia, ke Hawaii atau Tahiti. Ini satu tradisi bersama. Dan perahu bercadik itu merupakan kendaraan laut lepas pertama manusia. Kita tidak usah heran bahwa orang Portugis pada abad ke-16 memang menyebutkan bahwa orang Nusantara mengklaim bahwa mereka adalah pelayar pertama. Dan bukan itu saja, sekian banyak bagian pembuatan perahu bercadik itu terulang pada yang kita lihat tadi dalam rekaman-rekaman arkeologis. Pengikat, kupingan pengikat, dan sebagainya. Ini suatu tradisi yang berlangsung sudah sejak 3.000 tahun. Suatu tradisi laut yang menjadi dasar untuk mengadakan suatu jalur perdagangan lewat laut. 3.000 tahun. Jauh-jauh hari sebelum orang Cina atau Eropa melayari Lautan Asia. Dan kemungkinan besar jauh-jauh hari sebelum berdirinya jalur rempah. Terima kasih banyak atas perhatian Anda.